الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Abrar rahimahullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama kita mendekatkan diri pada Allah melalui ibadah Jumat di Masjid Al-Abrar ini. Ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa yang harus sama-sama kita syukuri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman insyaallah. Hadirin jamaah Masjid Al-Abrar rahimahullah. Tak lupa pertama mari kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya arti takwa, dengan sekuat kemampuan kita untuk selalu bisa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah Masjid Al-Abrar rahimahullah, hari ini kita berada pada salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, salah satu bulan haram, yaitu bulan Rajab yang oleh Nabi disebut sebagai Syahrullah, bulan Allah. Salah satu keutamaan yang dianjurkan oleh Rasul untuk kita perbanyak di dalam bulan Rajab ini adalah hendaknya kita memperbanyak memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah dengan harapan dosa-dosa dan kesalahan kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memasuki bulan suci Ramadan nanti dalam keadaan yang suci, keadaan yang bersih dan tanpa beban dosa yang telah kita perbuat selama kita hidup ini. Ampunan Allah itu adalah salah satu bentuk kasih sayangnya Allah yang diberikan kepada kita semua, yang selalu Allah buka pintu itu, pintu ampunan, pintu taubat itu selalu dibuka oleh Allah kepada setiap hambanya, siapapun dia, dosa apapun, seberat apapun dosa yang dilakukan oleh hambanya, selama dia mohon ampun, Allah selalu membuka pintu ampunan itu selama dia nafas masih belum berada di kerongkongan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita semua insyaallah. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah mengangkat, menegaskan pintu ampunan ini melalui Nabi dan Rasulnya. Salah satu yang akan saya angkat di kesempatan ini adalah
apa yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang sangat akrab di kalangan muslimin yang hampir selalu dibaca pada setiap ada peristiwa, ada kejadian, ada setiap malam Jumat yang sering dibaca, yaitu surat Yasin. Dalam surat Yasin, potongan segmen pertama dalam surat Yasin itu menceritakan tentang kenabian. Yasin itu menurut sebagian riwayat adalah salah satu dari nama baginda Rasul Muhammad SAW, yang di situ disebut Yasin wal Qur'anil Hakim, dan demi Yasin wahai Muhammad, demi Al-Quran yang maha bijaksana. Kemudian selanjutnya disebut innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari golongan orang, salah satu dari golongan Rasul. Di mana kita tahu bahwa ketika surat Yasin ini turun, kaum musyrikin Quraisy pada saat itu banyak mengolok-olok, banyak menolak. Bahkan ada yang mengatakan Nabi adalah orang gila, ada yang mengatakan Nabi itu penyakit, dan segala macam olokan dan cercaan disampaikan kepada Nabi. Di sini bentuk pembelaan Allah pada nabinya bahwa demi Al-Quran, demi Al-Quran yang maha bijaksana, sesungguhnya engkau adalah seorang Rasul dan ala siratil mustaqim, dan ada berada di jalan yang lurus. Ini untuk mematahkan. Nah, respon dari kelompok musyrikin Quraisy, banyak yang tetap menolak karena kesombongannya. Diilustrasikan di sini seperti unta yang menengadahkan lehernya ketika diberikan air di depan. Sombong, tidak mau, jadi bukan tidak mau menerima itu bukan karena apa yang disampaikan oleh Nabi itu tidak benar, tapi karena kesombongannya, karena kepentingan yang dia miliki, yang dia punya, maka dia menolak apa yang disampaikan oleh Nabi, dan itu membuat Nabi sedih. Karena Nabi punya sifat kasih sayang yang luar biasa, dan akan sangat sedih ketika beliau mengajak kepada keselamatan, kepada kebenaran, ditolak oleh yang diajak itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi bahwa di ayat ke-11 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman bil ghaib fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya wahai Muhammad, tenang saja, karena apa yang kamu sampaikan itu, apa yang kamu dakwahkan itu, kebenaran petunjuk yang kamu sampaikan itu hanya akan bermanfaat bagi yang manittaba'a dzikra, yang mau mengikuti. Tidak ada paksaan bagi kamu tidak bisa memaksa orang untuk mengikuti kamu. Nah, bagi yang mengikuti engkau, kata Allah di dalam ayat ini, fabashshirhu bimaghfiratin, maka berikan kabar gembira bahwa dengan maghfirah, dengan ampunan Allah. Seberapa besar dosa yang dilakukan oleh orang yang para penentang Nabi pada saat itu, kalau dia mau mengikuti, maka berikan kabar gembira kepada mereka itu, pada para pendosa itu, bahwa Allah akan memberikan pengampunan, dan bukan hanya pengampunan tapi ajrin karim, dengan pahala yang karim. Karim itu adalah sesuatu yang terbaik, sesuatu yang terbaik pada tergantung apa kata yang dilekatkan di situ. Zaujun karim adalah pasangan yang karim, yang terbaik, untuk yang paling cocok. Di sini ajrun karim, pahala ganjaran yang terbaik. Ya, bagaimana seseorang yang sudah melakukan penentangan kepada Rasul, mengolok-olok Nabi, melakukan berbagai kesalahan yang sangat besar, kata Allah, kalau dia katakan kepada dia, kalau dia mau mengikutimu, maka fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka Allah akan memberikan pengampunan dan
pahala yang terbaik. Nah, kemudian Nabi diberikan tambahan kabar penenang, ya, bahwa apa yang dihadapi oleh Nabi pada saat itu juga terjadi pada masa-masa kenabian dan Rasul sebelumnya. Sehingga pada ayat-ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk pada Nabi untuk menceritakan sebuah cerita di masa lalu yang pada suatu kaum, yang pada kaum tersebut diutus dua rasul. Satu rasul gagal, diutus lagi satu rasul lagi, dua rasul. Masih mereka masyarakat itu tidak mau menerima. Kemudian fa'azzazna bidzalitsin, diperkuat dengan rasul yang ketiga. Satu masyarakat diutus tiga rasul. Masyarakat itu masih menolak, masih mencerca Nabi para rasul yang diutus itu. Jadi kemudian dengan berbagai cerita yang disampaikan di sini sangat menarik, nanti bisa dikaji lebih lanjut, bahwa para rasul yang diutus itu kemudian diejek bahwa engkau ini apa sama seperti kami, apa bedanya kalian dengan aku. Jadi mereka tidak percaya. Nah, ketika para rasul ini diserang, terus muncullah satu orang dari di sini diistilahkan dengan rajulun min aqsal Madinah, seorang lelaki dari sudut kota, dari pinggiran kota. Di sini kenapa orang pinggiran yang datang membela para rasul? Mungkin beberapa tafsir mengatakan bahwa orang di pinggiran itu mungkin bersih, artinya tidak ikut perang kepentingan di tengah kota, ya, di pusat sentral kekuasaan. Gitu. Jadi orang dari Rajulun min Aqsal Madinah ini kemudian bergegas mengingatkan kepada kaumnya untuk mengikuti para rasul ini. Dan di sini menarik bahasa cara orang pinggiran ini menyampaikan pesannya kepada kaumnya yang menolak tiga rasul itu. Dikatakan di sini, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang ini, rasul-rasul ini enggak punya kepentingan apa-apa. Buat apa namanya? Ini juga salah satu kriteria ketika kita mengikuti mengajar itu, sebaiknya kita lepaskan kepentingan yang pribadi, kepentingan kelompok, sehingga orang itu mau mengikuti. Nah, ini Rajulun min Aqsal Madinah, yang dalam riwayat adalah seorang bernama Habib An-Najjar, itu mengatakan, ikuti dia, ikuti mereka, kan mereka ini nggak punya kepentingan. Ikuti kepentingannya hanya memberikan petunjuk kepada kalian. Tapi tetap ditolak oleh kaumnya itu, dan kemudian bahkan Habib An-Najjar ini dibunuh oleh kaum yang riwayat itu berada di kawasan Antakya. Kalau sekarang itu antara Syria dan Turki, Aleppo. Nah, itu dibunuh oleh kelompok itu, oleh masyarakat pada saat itu, tokoh-tokoh masyarakat pada saat itu. Dan menarik apa yang disebutkan di sini, bahwa Habib An-Najjar ini tidak dikatakan di sini terbunuh, tapi langsung diceritakan di sini bahwa Habib An-Najjar ini mendengar seruan qila dukhulil jannah, maka segera dia ini mendapatkan suara qila dukhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Kemudian menarik juga apa yang kata pertama yang disampaikan oleh Habib An-Najjar ketika
disuruh masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, qala ya laita qaumi ya'lamun. Duhai seandainya kaumku itu mengetahui apa yang aku rasakan saat itu. Yang pertama muncul adalah rasa empati dia kepada orang-orang yang kaumnya yang nggak mau nurut itu. Jadi lihat bagaimana tidak ada dendam bagi orang ini. Dia sudah dibunuh, dicerca sebelumnya. Tidak ada dendam. Yang pertama kali muncul adalah, ya Allah, Tuhan, alangkah baiknya kalau kamu mengetahui apa yang dirasakan saat ini. Bima ghafarali, dengan bagaimana Allah itu mengampuni dosa-dosaku. Jadi yang pertama dilakukan itu bukan yang diakui oleh seseorang yang ahli surga itu adalah bukan merasa dia punya banyak amal, mungkin atau merasa dia telah membela rasul-rasulnya, bukan. Tapi karena bima ghafarali, karena Allah telah mengampuni aku, merasa bahwa apa yang dia dapatkan, jannah yang dia dianugerahkan oleh Allah itu karena Allah mengampuni dosa-dosanya, bukan karena amal dia, bukan karena jasa-jasa dia. Bima ghafarani rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bagaimana Allah memuliakan aku sehingga aku bisa berada masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ampunan Allah ini sangat-sangat kita butuhkan, baik kita semua sangat diperlukan ampunan Allah, sehingga pada kesempatan ini, walaupun setiap saat kita dianjurkan untuk selalu memohon maaf, tapi pada momen-momen seperti bulan Rajab ini adalah momen yang dikhususkan. Jadi obral ampunan. Jadi mari kita manfaatkan sama-sama untuk selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti bisa menjadi sosok seperti Nabi An-Najjar yang ketika meninggal diseru oleh Allah, ila dkhulil jannah, masuklah dalam surga. Kisah lain di dalam surat Nuh, Nabi Nuh alaihissalam juga ketika menyampaikan dakwahnya ratusan tahun, 950 tahun diceritakan di dalam Al-Quran, mendakwahkan kebenaran petunjuk dari Allah, tapi ditolak, diketawain, dikatakan gila juga. Seperti diabadikan di dalam surat An-Nuh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Aku telah menyampaikan kepada mereka itu terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Jadi mungkin ada sebagian orang yang maunya disampaikan itu secara pribadi, secara personal. Nah, itu intinya sudah menggunakan berbagai cara. Kemudian Nabi Nuh berkata, "Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku mengatakan kepada mereka, "Astaghfiru rabbakum." Mohonlah ampun pada Allah, kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pengampun. Jadi orang yang sudah 950 tahun mengolok Nabi Nuh tetap mengingatkan, mohon ampunlah, sesungguhnya Allah itu Maha, Tuhanmu itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Maka niscaya kalau engkau Maha Pengampun, maka Allah akan turunkan dari langit hujan, artinya berbagai karunia. Wa yumditkum bi amwalin, dan dia akan menambahkan harta-harta kepada kalian, wa banin, dan anak-anak, wa yaj'al lakum jannah, dan akan memberikan kepada kalian kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhar, dan sungai-sungai yang mengalir. Berbagai kenikmatan, berbagai anugerah diberikan oleh Allah. Kuncinya adalah istaghfiru rabbakum. Jadi mari saya mengingatkan pada diri saya pribadi dan umumnya kepada jemaah sekalian untuk selalu kita bisa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa
memasuki nanti bulan Ramadan dengan keadaan yang suci dan kita bisa mendapatkan anugerah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid Al-Abrar rahimahullah, mari kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mari kita selalu memohon petunjuk dan memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai manusia walaupun sudah berusaha tidak akan mungkin bisa memenuhi seluruh hak Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kenikmatan, dengan berbagai anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Jadi mari kita sama-sama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pada kesempatan ini mari kita tunjukkan hati kita untuk belajar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon doa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, memberikan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah, minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ya Allah, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, adalah kami yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang tidak pantas kami lakukan dengan segala kenikmatan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Karena itu ya Allah, kalau Engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, sungguh kami akan berada dalam kelompok orang ini ya Allah. Ya Allah, berada dalam jalan ya Allah, jangan bawa kami dari tempat ini, angkat kami dari tempat ini kecuali Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, dosa-dosa orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Kebaikan yang mereka telah berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami keluarga, anak-anak kami, anak-anak yang soleh-solehah ya Allah, yang dapat menjadi kebanggaan bagi Rasul ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Ghaffar, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa pasangan kami, dosa-dosa anak-anak kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, kami tahu kami banyak salah dan dosa, karena itu hanya ampunanmu yang kami harapkan ya Allah. Ya Rahman, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin.